Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Mahfud, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan 2023. Kategori 1 angkatan kedua. LPTK Universitas Makassar, bidang studi pekerja sosial. NIM 239059495099. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Asik. Tidak lupa literasi. Karena salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan baca salawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati bi nuri syamsika bi rahmatika ya ya rabbal alamin. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Semoga yang ada yang tidak hadir hari ini izin kita doakan. Mudah-mudahan yang sakit atau yang susah, kalau Allah sembuhkan menjelaskan susahnya. Amin. Sambil kita absen dulu ya. Nanti setelah dipanggil namanya langsung sebutkan kata-kata motivasi hari ini yang saya panggil ya. Saya ajak biar bisa langsung berikan motivasi kepada kita. Yang pertama, Wahyu Olivia. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua, Safadia. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Yang ketiga, Kalimatul Ummah. Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depan. Baik, hari ini kita akan belajar sesuai dengan yang kemarin kita bertemu. Kita akan belajar tentang media masyarakat atau profesi. Ada yang tahu beberapa contoh ini? Kira-kira ini media promosi apa? Makanan. Bentuknya berupa apa? Kemarin ada pamflet, banner, brosur, baliho, dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang biasanya ada di depan toko. Banner. Selain banner apa lagi? Oke. Yang ini apa? Baliho. Oke.
Kalau ini apa? Iya, ini disebutkannya media sosial. Kita akan menemukan bahwa ini biasanya kalau kita cari di Google, maka akan muncul di pertama. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, 4. Ini apa? Biasanya berbentuk ada di kaos, di topi, di jam, tas, semuanya itu akan menjadi. Iya, kita akan belajar ini hari ini dan kita akan mempelajari bagaimana media promosi bisa meningkatkan penjualan kita. Kita akan belajar tentang media promosi, media pemasaran, yang tujuannya adalah pertama untuk mengidentifikasi pentingnya promosi dalam satu bisnis secara mandiri atau yang lain. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, menentukan media promosi yang digunakan untuk pemasaran. Yang keempat, membuat media promosi secara kreatif dan bergotong royong secara bersama. Ini pembelajaran kita hari ini. Media promosi dalam pengertiannya adalah sebuah alat promosi yang digunakan untuk memperkenalkan suatu bisnis ataupun produk, di mana media promosi ini adalah ada sebuah alat yang cocok untuk mempromosikan produk-produk kita. Seberapa pentingkah produk ini, kita akan pelajari fungsinya dulu. Di antaranya, yang pertama fungsi dari promosi adalah menarik target konsumen, jadi agar ada yang beli, intinya ada. Yang kedua, memberikan informasi bahwa produk kita itu bagus dan layak dibeli. Yang ketiga, sebagai edukasi. Kadang ada orang yang tidak tahu tentang produk kita, kalau produknya bagus, maka kita edukasi menjadi sebuah ajang pendidikan. Yang selanjutnya, menawarkan produk, jelas. Jadi fungsinya media promosi itu sebagai meningkatkan penawaran produk kita, jadi nilai tawarnya tinggi. Selanjutnya, meningkatkan penjualan. Kalau promosinya terus-terusan dijos dari berbagai media ataupun yang lain, baik offline ataupun online, maka otomatis peningkatan penjualan akan tinggi. Selanjutnya, membangun sebuah brand. Jadi yang kita jual itu juga akan membuatkan sebuah brand image yang akan melekat dalam pikiran. Contoh saja, kalau sudah kita kelihatan air, minuman kemasan, pasti yang mau dibeli adalah aqua. Kalau memberikan aqua, itu bentuk brand ya. Brand sudah masuk ke dalam mindset kita, pikiran. Selanjutnya, memenangkan kompetisi. Kalau sudah kita punya brand produk bagus, maka kompetisi dengan produk-produk lain akan kalah mereka karena sudah terbangun. Selanjutnya, akan terbangun image positif. Dan yang ketiga, akan menjaga sebuah kestabilan penjualan karena produk kita bagus, yang bagus, pelanggannya, konsumennya tambah karena promosi yang diberikan. Itulah salah satu fungsi dari media informasi. Apa promosi? Selanjutnya yaitu baliho. Ini media promosi yang pertama. Baliho ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya efektif ya di luar ruangan. Jadi orang-orang yang melihat itu pasti sudah kelihatan karena modelnya besar. Dan tentu masyarakat akan tahu karena sering lalu lalang jalan di sekitarnya. Lokasinya bisa mengambil dengan lokasi yang strategis sehingga penjualan kita dan promosi dari produk kita itu akan dikenal, mudah dikenal oleh masyarakat. Dan bagus untuk membangun brand, itu salah satu kelebihannya. Sedangkan kelemahannya, ini dari baliho yang tadi, tidak semua orang yang lewat di situ adalah target konsumen kita. Karena kadang kayak
baliho rokok, masa anak-anak merokok juga? Enggak ya? Nah, disinilah bukan targetnya. Yang kedua, informasi sulit diterima kalau penulisan-penulisannya tidak tepat. Maka perlu kata-kata yang bagus. Kelemahannya, kalau enggak menggunakan tenaga ahli juga susah. Yang kedua, kurang menarik, akan berlalu begitu saja dan tidak akan diingat dengan bukti. Balihonya harus menarik. Dari segi warna, kata-kata, narasi dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ongkosnya mahal karena harus nyetak, setelah dicetak harus menaikkan ke atas dan itu ada pajak, sewa dan sebagainya. Itu kelemahan dan sebagainya. Yang tadi selain header ada juga spanduk ya. Yang tadi yang awal itu adalah spanduk dan header utamanya. Nah, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya ini harga pasang sewa itu lebih murah karena bisa dipakai di tetangga, di rumah sendiri, gitu. Pemasangannya juga masih mudah, juga fleksibel di mana aja, dan juga bisa ditaruh di lingkungan yang padat. Dan otomatis ya karena sering banyak orang-orang yang padat berlalu-lalang di situ, maka bisa dilihat oleh orang-orang setiap hari. Kekurangannya ini berupa banner ya, spanduk cepat rusak di sini. Sebulan 2 bulan sudah rusak dan tidak memberikan informasi yang lengkap biasanya, hanya sekilas saja. Dan kalau terus itu saja orang-orang jenuh dari spanduk yang kita pasang, dan juga kadang masanya salah-salah sehingga mengganggu pemandangan dan lain-lain. Yang ketiga adalah brosur. Yang tadi, kalau sudah tahu semua kalau brosur, saya lewati baik kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang banner, biasanya kalau banner itu ada lampu-lampunya di depan toko. Sekarang sudah selain baliho ada media elektronik bagus. Biasanya ada bergerak. Kalau kita lihat di alun-alun kota tentunya ada. Tapi besar ya. Selanjutnya yang tadi yang tidak bisa itu namanya search engine. Yang ini. Kalau kalian cari media atau mau beli sesuatu di Google, pasti Google akan memberikan kayak ini. Kenapa mereka menunjukkan ini? Kira-kira karena mereka memasang ke Google bayar agar itu muncul. Pasti yang muncul yang pertama kalau nggak Shopee, apalagi Tokopedia, dan lain-lain. Yang peringkat pertama apa biasanya? Shopee. Berarti mereka memberikan bayaran atau membayar Google untuk memberikan agar tampil pertama di search engine mereka, pencarian yang ada di mesin Google. Nah, yang ini namanya marketing desk. Apa itu biasanya? Kenapa itu ya? Oke. Yang terakhir adalah media sosial. Kalau sudah tahu semua, ada Facebook, Twitter, kemudian TikTok, dan lain-lain. Kelebihannya ini luar biasa untuk meningkatkan penjualan. Baik, kira-kira ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan? Saya. Oke. Kira-kira media apa yang membuat penjualan kita meningkat dan lain? Oke, ada yang tanya lagi? Saya. Oke. Apa pertanyaannya silakan? Mengapa suatu usaha perlu melakukan promosi? Oke. Terakhir? Saya. Media atau aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuat promosi? Oke. Media apa? Nanti pertanyaannya nyambung ya jawabannya. Yang pertama, media itu banyak sekali digunakan oleh beberapa desainer. Ada yang sulit, ada yang mudah media dan aplikasinya.
Tapi nanti kita akan belajar media yang paling mudah, murah, dan praktis. Dan kita bisa pakai semua. Yang kedua, kenapa kita perlu mempromosikan? Tadi yang awal sudah saya sampaikan bahwa kenapa? Karena kita memerlukan tambahan konsumen baru, meningkatkan penjualan, mengedukasi bisnis kita agar dikenal banyak orang, sehingga omset peningkatan penjualan kita bertambah. Untuk aplikasi saya akan melanjutkan, ada beberapa. Nanti ada di PC atau laptop, itu ada sendiri. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang profesional yang sudah belajar di tertentu kan, nanti akan Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Baik, ini beberapa software yang dipakai. Ada Photoshop. Ada yang tahu Photoshop? Hanya mendengar atau tidak pernah buka? Ya, biasanya yang murid bisa bagus atau yang murid ya. Jadi kalau kita wajah kita nggak pakai hijab, harus pakai hijab ini. Atau ada tampilan yang blur, gelap dan lain sebagainya yang kurang bisa dimasukkan di sini. Ada Photoshop. Dan yang terbaru adalah di sini dipakai AI atau AI. Jadi tidak usah diedit sedemikian rupa, tinggal dikasih kata-kata akan muncul lebih bagus. Tapi AI sekarang. Yang kedua, Corel Draw. Biasanya luar biasa ini. Kita harus banyak tool di sini yang harus dipahami, yang dipakai oleh beberapa profesional. Yang ketiga ada Adobe Design, ya. Yang keempat ada Adobe Illustrator, ada Inspect, ada Sketch, ada Infinity Designer, dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Kalau yang di HP, ini yang kita akan pelajari hari ini, di mana di sini ada beberapa aplikasi. Yang kemarin kita pelajari, ya, ada Canva, semua pasti bisa karena mudah sekali untuk memakainya. Ini beberapa aplikasi. Ada Blender foto and text. Ini di sini tinggal kita ambil teksnya, isi hampir sama, tapi kalau tidak sering-sering dipakai juga akan susah. Tapi kalau sering-sering insya Allah bisa. Dilanjutkan Banner Maker, Thumbnail Maker, Channel Arts Maker. Bisa biasanya ini buat yang di YouTube ya, yang untuk Instagram, Facebook, itu untuk thumbnail. Ya. Biasanya sebelum lihat videonya pasti ada thumbnailnya di depan. Tapi thumbnail saya juga bisa. Semua bisa ada Player Maker, Poster Maker, dan banyak graphic design. Sudah banyak sekali yang itu biasanya di HP itu sudah gratis. Tidak seperti dulu harus belajar dengan guru. Sekarang sudah bisa belajar di YouTube, sudah bisa menjadi orang-orang yang seperti profesional. Baik, untuk tugas hari ini, karena belajar kita menggunakan project lesson ini, maka tugas terakhir kita adalah tugas membuat media promosi di Canva. Ya, nanti saya buat jadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing sudah saya siapkan, sudah siap laptopnya.
Baik, tugas kalian sudah luar biasa, sudah selesai semua waktunya. Tinggal presentasi di masing-masing kelompok. Silakan kelompok yang mana dulu yang mau presentasi, bisa kelompok 1, 2, 3, atau 4 bisa maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas kelompok kita, yaitu kelompok 2 yang disusun oleh ini teman-teman kita adalah kelompok kita. Yang pertama ada Nabila Rafida, Safadila, Nur Nurida, dan Karimatul media promosi. Jadi di sini kita akan mempromosikan tentang jajanan yang bervariasi menyediakan berbagai burger dengan banyak topping. Buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 7 sore. Harganya 5.000 saja. Bisa langsung menghubungi nomor ini atau mencari di internet. Selanjutnya ada minuman boba. Ada promo spesial. Harganya hanya 16.000 saja. Diskon 50% mulai tanggal 1 sampai 15 Desember. Silakan yang mau order bisa langsung menghubungi nomor ini dan website ini. Terima kasih, cukup ini promosi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya sedikit saya koreksi. Dari tampilan banner atau spanduknya yang sudah dibuat, dari kesesuaian warna ini sudah sesuai ya, sudah bisa menyesuaikan luar biasa tampilannya. Jadi kalian sudah luar biasa membuatnya. Ada burgernya sudah luar biasa, terus ada bukan hari dan yang paling menarik harganya murah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang minumannya. Ini sudah luar biasa, kesesuaian warna, tulisan, dan juga tampilan dari minumannya sehingga menggoda orang untuk mau beli. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang kami tahu. Ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas presentasi dari kelompok pertama yang terdiri dari anggota Wahyu Arafian Edi, Emilia Fitriani, Fadila, Wiriati, Dinda. Media promosi banner. Hasil diskusi promosi dari kelompok kami memperoleh makanan beku, tahu, bakso, Bu Olivia. Komposisi tahu dan tahu, daging ayam, daun bawang, tepung terigu, telur, gula, garam. Isi 10 buah. Pilihan rasa asli dan pedas. Yang kedua. Dan kami menyediakan es teh rasa ikan kesegarannya. Promosi beli 2 dapat 3.
Demikian presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dari sisi koreksi, dari sisi tampilan sesuai dari warna, kecerahan, dan posisi. Kira-kira ada yang kurang nggak dari ini? Yang kurang apa di sini? Iya, karena kita bahasa dan harga. Kita nggak tahu harganya berapa. Mungkin kelewat tadi. Penyangkat juga sama, sudah saya sudah ada daun-daunnya, sehingga menarik promosi dengan beli 2 dapat 3. Kalau beli 2 dapat 3 itu 5 berarti ya. Oh ya. Tinggal 1 yang kurang. Kira-kira banyak? Banyak banget. Harganya tidak ada ya. Kalau sudah dibeli sudah bisa. Tapi secara keseluruhan sudah luar biasa bagus untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Alhamdulillah pelajaran hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat. Saya evaluasi bahwa media promosi sangat penting dan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus mempromosikan apa yang akan kita jual. Sehingga pertama akan meningkatkan penjualan, yang kedua memperoleh hasil keuntungan yang luar biasa, yang ketiga menarik konsumen berbayar. Untuk selanjutnya saya kasih SBK ya, ikuti apa yang saya gerakkan. Saya ulangi, ikuti gerakan saya. Oke. Kalau kemarin ikuti kata-kata yang saya ucapkan, sekarang ikuti gerakan saya gerakan. Ikuti gerakan saya. Angkat tangan, maju ke depan, putar kanan, dan keras. Kanan kiri. Alhamdulillah masih ada 1, 2 ya. Yang lagi. Baik, lagi depan. Lagi depan. Tukang kanan. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Ikuti doa dari saya. Kita berdoa dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari saya yang disampaikan oleh ada sebuah kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan, pelajari satu hal yang menjadi keahlianmu, pelajari terus sehingga menjadi seorang ahli. Karena dari situ orang akan menjadi orang yang terpercaya, dikenal oleh orang, maka kalian akan menjual apapun dengan kepercayaan itu akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sekecil apapun kuasai. Kalau mau jadi tukang desainer, pelajari tukang desainer itu terus sampai betul-betul ahli. Kalau sudah ahli maka akan dibuka pintu-pintu rezeki yang lain sehingga mempromosikan apapun akan mudah. Contoh yang saya buat, pertama saya memasuki sebuah institusi pendidikan. Yang pertama saya buat sekolah TK taman kanak-kanak yang saya buat dan saya promosikan luar biasa. Nah, yang muncul akhirnya yaitu kelompok bermain. Setelah selesai kelompok bermain, dipercaya oleh masyarakat dengan promosi yang luar biasa, dengan media yang diberikan. Kita pakai semua, banner, brosur, spanduk, dan baliho dan seterusnya. Apalagi Facebook, media sosial, kita
berikan sehingga kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh dan lahir yang ketiga, yaitu SDGP pertanian. Sehingga sekarang sudah memasuki kelas yang kelima, itulah sebuah promosi, pentingnya promosi. Maka promosikan diri Anda dengan keahlian satu itu, maka kalian akan memperoleh hal-hal yang terbaik. Kalau di tata busana, perbaiki yang jahit yang bagus, modelnya yang luar biasa misalnya, atau ciri khas yang luar biasa. Dulu kalau ada merek jilbab yang bagus dan modelnya terbaru, pasti ingat Rabbani. Ya. Ya, karena dibangun dengan image yang bagus, kualitas yang bagus, dan model yang luar biasa, maka sekarang kalau nggak ada itu kayaknya kurang. Begitulah ketika dia munculkan baju Rabbani, jilbab Rabbani, dan lain sebagainya, maka satu tujuan. Maka fokuskan kalian berdoa permujian mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.